dan RRI telah mampu untuk bersinergi dengan Kementerian Agama, di mana kita kan juga punya banyak program. Di antaranya adalah bagaimana Kemenak ini ikut mendidik, mengedukasi masyarakat. Nah, salah satu media yang kita manfaatkan adalah RRI. Sepakat sekali Bapak. Kami selaku Pranata Humas itu merasakan feedback yang luar biasa ketika kami mengupload sesuatu program kita gitu ya, kegiatan kita. Kadang tanpa diminta Mbak Witra ini ya, Mbak Witra makasih ya. Selalu ikut menyiarkan lewat websitenya RRI. Itu sangat membantu kami dan itu kami olah lagi jadi semakin menaikkan gitu ya. Termasuk kemarin Mbak, Kementerian Agama itu yang diurus itu orang bangun tidur sampai orang mau tidur itu urusan Kementerian Agama Mas. Sampai mau mati. Iya. Tidak hanya orang yang hidup, orang yang mati pun juga masih kita urus itu ya. Kok berat banget gitu. Iya. Kemudian Pak Banggit, kami juga ingin program-program RRI itu apa aja sih? Nah, di yang paling terbaru ini yang baru launching itu ada RRI Playgo, Bu. Playgo. Iya, Playgo itu aplikasi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama-sama hadir dalam acara On Mic Kemenak Tuban dengan topik Jalin Koordinasi Membangun Sinergitas bersama saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Menjalin kerjasama yang baik dan memberikan feedback yang positif tentu impian dari sebuah instansi. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan sharing dan ngobrol bersama dengan salah satu mitra kita, RRI Tuban. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Banggit Setiawan, beliau adalah koordinator RRI Tuban. Beliau ditemani oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Ahmad Mudir, Magister Humaniora. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat Pak Banggit. Alhamdulillah. Masih semangat Bu. semangat 45 ya. Siap. Karena ini masih 17-an. masih temanya 17 Agustus seperti itu. Indonesia Bersatu. Indonesia Bersatu. Ini betul Pak, betul sekali. Kemudian saya mau ngobrol sebelum kita lanjutkan ini Pak ya. Awalnya dulu mungkin pandangan Pak Munir tentang RRI Tuban itu bagaimana? Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita kebetulan hari tanggal 17 Agustus 2023 kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-78. Kebetulan teman-teman RRI ikut upacara bersama kami. Ya, terima kasih Mas Banggit ya, bersama teman-teman yang juga hadir di studio pada pagi hari ini. Kami sebagai pimpinan di Kemenak Tuban ini, saya bersyukur dan bergembira dan juga memberikan apresiasi Mbak terhadap RRI Tuban yang mana telah menjalin MOU beberapa waktu yang lalu ya, setahun yang lalu kemarin telah menjalin kerjasama yang cukup bagus, dan RRI telah mampu untuk bersinergi dengan Kementerian Agama, di mana kita kan juga punya banyak program. Di antaranya adalah bagaimana Kemenak ini ikut mendidik, mengedukasi masyarakat. Nah, salah satu media yang kita manfaatkan adalah RRI. Beberapa waktu yang lalu kan kita sering datang ke RRI untuk menyiarkan secara langsung program-program Kemenak ya, termasuk yang terakhir itu kita punya launching, menghadapi launching Tuban Bangga, kita sampaikan lewat RRI. Kemudian juga keluarga sakinah dan banyak hal lah itu. Peringatan hari-hari besar Islam. Hari besar Islam, dan kita punya penyuluh yang sering ngisi di RRI. Artinya itu RRI telah menjalin komunikasi yang sangat baik terhadap Kemenak Agama, karena Kemenak ini banyak program.
yang mengedukasi masyarakat. Iya. Salah satu wadahnya adalah RRI di Tuban ini, gitu menurut Iya, saya. sepakat sekali Bapak. Iya. Kami selaku Pranata Humas itu merasakan feedback yang luar biasa ketika kami mengupload sesuatu program kita gitu ya, Iya. kegiatan kita. Kadang tanpa diminta Mbak Witra ini ya, Mbak Witra makasih ya. Selalu ikut menyiarkan lewat websitenya RRI. Itu sangat membantu kami dan itu kami olah lagi Iya. jadi semakin menaikkan gitu ya. Termasuk kemarin, Mbak. Termasuk kemarin pelaksanaan haji. Iya, Haji di Tanah Suci itu. iya, Kebetulan saya kan juga ikut mendampingi jamaah ya. iya betul. Jadi begitu peristiwa kegiatan saya di sana, itu hitungan menit sudah nyampe di RRI, ikut menyiarkan itu. Artinya kan tidak terbatas kegiatan yang ada di Tuban, tapi kegiatan di lintas tempat itu RRI juga ikut membantu kami dalam memberikan selalu hadir ya, selalu hadir untuk masyarakat tentunya. Ya, tujuannya kan untuk menyampaikan informasi-informasi kegiatan agama baik di daerah maupun bahkan di luar negeri kemarin seperti itu. Inji Bapak. Sekarang saya menuju ke Pak Bangkit ini. Siap, Bu. Pak Bangkit ini kan baru ya di Kabupaten Tuban. Mulai kapan Pak Bangkit? Masuk Tuban mulai per 1 Juni Ibu, Oh, tahun 1 Juni 2023. baru 2-3 bulanan ya. 2-3 bulanan jalan, Ibu. Siap. Terus tentang Kemenak Tuban, walaupun waktunya nggak lama ini, mungkin sudah ada bayangan Kemenak Tuban seperti apa sih menurut Pak Bangkit? Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah diperbolehkan mengikuti apel di sini, acara di sini. Ya, Kemenak Tuban Bu ya. Kemenak Tuban memang perannya dua penting sih Bu, Kemenak itu. Karena salah satu yang membantu pemerintah Bu, dalam urusan keagamaan. Iya. Di situ juga banyak hal-hal yang harus diurus Kemenak, mulai dari hal kecil sampai besar. Ya, saya lihat kok berat banget urusannya. mulai apa saja Pak Munir ini ya, mulai pendidikan. Kementerian Agama itu yang diurus itu orang bangun tidur sampai orang itu mau tidur itu urusan Kementerian Agama, Mas. Sampai mau mati. Iya. Sampai mati Tidak hanya ya. orang yang hidup, orang yang mati pun juga masih kita urus itu ya. Siap, kok berat banget gitu. Iya. Tapi saya salut Pak. Hebat. Oke, monggo dilanjut Pak Bangkit. Iya. Jadi saya terima kasih Pak. Karena Kemenak juga sama RRI sudah bersinergi mulai 1 tahun Bu ya. Iya. Mulai itu saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Pak, kamu juga Terima terima Pak Munir. kasih. Terima kasih, karena Pak. dibantu. Jadi pandangannya tentang Kemenak positif ini Positif ya. nih, Bu. Oke. Pak Bangkit, sebelum kita melangkah ke pertanyaan yang berikutnya, Pak Bangkit sebelumnya di mana ini? Kebetulan saya di pegawaian Bu, jadi untuk ngatur kata-kata kurang sepintar penyiar dan reporter. Ini penyiar dan reporter otodidak, jadi masih belajar. Jadi saya di pegawaian mengurusi Satgas Rencana juga, terus tunjangan kerja. Pegawaian di RRI. Iya, ya? di RRI Surabaya Bu. Mulai tanggal 1 Juni kemarin dipindahkan di RRI Tuban. Siap. Semangat Pak Bangkit Siap, siap bersinergi dengan kita Siap. ini. Ya. Baik, kemudian Pak Bangkit kami juga ingin program-program RRI itu apa aja sih? Nah, yang paling terbaru ini yang baru launching Ibu ada RRI Playgo Bu. Playgo. Iya, Playgo itu aplikasi bersama seluruh RRI dan bisa didengarkan dimanapun Ibu. Pak. Jadi di situ kita misalnya di Tuban ini mau dengarkan Jakarta, mau dengarkan Aceh, dari Sabang sampai Merauke ada di aplikasi itu Bu. Oh, aplikasi Playgo itu bisa di-download di mana Pak? Di Play Store. Oh, di Play Store ya. Iya, Bu. Jadi kita lebih istilahnya radio di genggaman kita. Pak Bangkit lanjut, saya sambil mencari di Iya, Playgo. di Playgo itu juga ada kayak berita juga ada di situ Bapak. Berita, selain musik ada berita, ada konten-konten dari RRI maupun dari pemerintahan daerah. Misalnya ada kegiatan nih Pak, misalnya Bapak kegiatan apa yang bisa kita upload di situ. Iya. Di situ semua ya Pak. Jadi kayak semacam kanalnya RRI tapi dia menasional seperti itu ya. Jadi satu. Kalau kita mungkin di pusaka gitu Pak. Iya betul. Kemudian
Pak Kakan Kemenak mungkin bisa mengenalkan sedikit, karena Pak Bangkit ini baru. Program-programnya Kemenak itu diantaranya apa aja sih Pak? Tadi sudah saya bilang ya, Oke. program Kemenak itu tidak hanya banyak, tapi banyak. Ya, kalau banyak kan biasa ya. Kalau banyak itu kan ya banyak bener. Artinya kami di Kemenak ini kan ngurus keagamaan dan pendidikan, Pak. Ada keagamaan, ada pendidikan, dan ada juga sosial. Jadi salah satunya yang sering keluar itu masalah keagamaan itu ya kepenyuluhan. Jadi kita punya penyuluh, Pak. Punya penyuluh, yang penyuluh itu tugasnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pembelajaran pada masyarakat dengan bahasa agama. Jadi ikut membantu masyarakat dalam pembangunan di bidang agama dan juga menggunakan bahasa agama. Contoh misalnya saat ini kan masyarakat ingin tahu bagaimana supaya masyarakat ini UMKM ini butuh cara untuk sertifikasi halal. Nah ini masyarakat kadang-kadang kan masih bingung gimana caranya. Nah kita punya pasukan penyuluh. Jubirnya Kemenak gitu Pak ya? Iya, itu kan jubirnya Kemenak yang kita luncurkan masing-masing kecamatan ada. Dan kita juga sudah bersinergi dengan dinas-dinas terkait, Pak. Sehingga nanti UMKM seluruh Tuban ini kan bisa secepatnya untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis. Karena per tanggal 17 Oktober 2024 ini kan sudah close nanti. Maka dengan waktu yang singkat ini supaya masyarakat memiliki sertifikasi halal untuk seluruh produk UMKM-nya itu. Nah ini salah satu di antara program kita. Belum yang lain, di KUA juga ada keluarga sakinah. Bagaimana anak-anak yang mau nikah, baik anak di tingkat madrasah, sekolah, yang usia nikah itu kan diberi pembelajaran, diberi edukasi. Biar tidak gampang cerai Mas Bangkit. Karena perceraian di Tuban ini lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Sampai jadi usia anak sekolah yang jenjang SLTA, SMA, SMK, aliyah itu kita kasih edukasi. Kemudian juga anak yang akan mau nikah, yang sudah daftar kita kasih edukasi. Orang yang sudah nikah juga kita edukasi. Supaya karena orang nikah itu kalau sudah sekian tahun itu kan mungkin luntur. Luntur cintanya. Lain dengan Mbak Witra yang masih baru. Ya. Tapi yang sudah tua-tua ini kan juga perlu dibangun, Mak. Perlu digairahkan perlu kembali, di-upgrade gitu di-upgrade. Ya. Sayangnya. Nah, ini tugas kita. Tugas kita. Juga tugas-tugas yang lain banyak sekali termasuk di madrasah, di pesantren, tugas-tugas kita. Nah, ini kalau kita tingkatkan sinergi kita dengan RRI, ini akan lebih manfaat. Kami tidak hanya di sini, Pak, di Tuban. Sebelum saya di sini kan di Kota Madiun. Kebetulan kan depan kantor Kemenak Kota Madiun itu kan RRI. Ya kan. Kami setiap hari sampai sekarang ini dikasih Mbak, dikasih ser-seran setiap hari itu. Rutin, Mbak, RRI Madiun. Masih nyambung sekali itu. Dan apalagi saya di sana kan juga sering siaran. Sering siaran, sering kadang-kadang Zoom. Saya di kantor RRI di kantor kita langsung live itu. Memang kebetulan kantornya kan depan, Pak, depan gitu. Itu bisa jalan raya tuh, Pak. Iya, saya setiap hari itu masih dikasih ser-serannya RRI, sampai sekarang masih nyambung. Nah, ini alangkah indahnya kalau kita juga di Tuban juga sama seperti itu. Siap. Kami tambahkan boleh Bapak ya, mohon diizin. Jadi di Kemenak Tuban ini Pak Bangkit ada 7 istilahnya divisi, ada 7 seksi gitu, Pak. Yang pertama itu ada Subak TU menangani rumah tangganya Kemenak yang dipimpin oleh Pak Kasubag TU, Pak Dr. Andes Muhammad Qasim. Kemudian ada seksi pendidikan madrasah yang menangani semua seluk-beluk tentang pendidikan di madrasah. Ini pun buahnya kalau diuraikan, Pak ya, macam-macam. Kemudian ada seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Ini menangani pesantren dan non formal. Semuanya. Jadi mulai ujian, mulai semuanya sampai pos penasnya semuanya, Pak ya. Sampai olahraganya. Kemudian seksi bimbingan masyarakat Islam yang menaungi 20 kecamatan KUA, Pak ya. Betul. Yang disebutkan Pak Kakan tadi ada program Tuban Bangga dan
Pusaka Sakinah itu diantaranya program-program dari Bimas Bimas Islam. Islam. Kemudian ada seksi pendidikan agama Islam. Jadi ini seksi yang menaungi guru-guru agama Di sekolah. di sekolah. Ya, Jadi sekolah. guru agama ini kan gurunya Dignas Bapak ya. Iya. Tapi yang berhak untuk apa Pak membina itu Kemenak. Secara fungsional. Secara fungsional fungsionalnya. itu wilayah di wilayah Kementerian Agama. Iya. Jadi yang membina guru-guru agama di sekolah itu kami. Termasuk tunjangan sertifikasinya kan juga kami. Iya. Cairnya dari sini. Iya. Kemudian yang keenam itu ada seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Setiap tahun kita memberangkatkan dan kita sudah bekerja sama ya Mbak Witra ya. Kemudian yang ketujuh ada penyelenggara zakat dan wakaf. Nah ini diantaranya disebutkan Pak Kakan tadi ada sertifikasi halal, ada macam-macam program. Arah kiblat, pengukuran ya, arah kiblat. wakaf, banyak sekali lah pokoknya itu. Nanti kalau RRI mau ngukur arah kiblat boleh panggil kita, nanti kita ke sana. Ini kiblat yang pas gimana? Karena kadang kan nggak pas Pak ya, setelah diukur ternyata menceng gitu. Kalau lurus, ditarik garis lurus kan nggak ketemu. Tapi kalau sudah diukur ada ilmunya, insya Allah pas. Arah menuju ke sana. Gitu. Bapak, saya lanjut ini untuk Pak Banggi dulu nih ya. Di antara program-program RRI itu yang paling unggul apa? Mesti semuanya unggulan, tapi pasti ada yang paling unggul nih. Kalau yang paling emang unggul di jam pagi ya Mbak Witra ya, di dialog itu. Jadi dialog itu banyak kayak pendengar itu langsung bertanya juga Bu. Karena live Pak ya. Iya benar Ibu. Jadi yang paling kalau saya kira yang menonjol waktu dialog itu. Iya. Baik, kalau Bapak ini, menurut versinya Bapak ini, walaupun semuanya unggulan nih program Kemenak yang saat ini ya saya pikir semuanya ini unggul ya. Unggul di masing-masing ya. Iya di masing-masing seksi. Jadi gini Mas Bangkit ya. Siap. Kalau di Kementerian Agama ini memang masing-masing seksi kan ada program prioritas, ada program unggulan. Bahkan itu juga ada semboyan-semboyannya ya. Seperti di Bimas Islam. Ini yang baru kita launching itu kan Tuban Bangga. Bagaimana Tuban membangun keluarga bahagia. Itu kan menjadi program yang sedang kita canangkan tahun 2023 ini. Kemudian di madrasah itu ada madrasah digital. Jadi seluruh layanan pendidikan di madrasah Tuban ini kita arahkan menuju ke madrasah digital, Mas. Tidak madrasah lagi yang seperti zaman kita. Yang ditulis pakai kertas. Satu gitu Pak ya. Ya sekarang kan sudah tidak zamannya paperless itu. Kita mengarah kepada digital. Iya. Jadi seluruh aktivitas, seluruh kegiatan itu sudah menuju ke digital. Iya. Kemudian di Jawa, di penyelenggara Jawa itu kita lagi konsen pelaksanaan sertifikasi halal. Kemudian di haji, bagaimana haji ini terus ditingkatkan layanannya. Iya. Ya, meskipun kemarin tahun ini memang kan agak beda dengan tahun kemarin ya. Ini juga lagi dicari yang terbaik. Setiap tahun haji ini kan selalu diupayakan. Tapi juga ingat Mas bahwa persoalan haji itu memang persoalan yang sangat rumit sekali. Orangnya itu kan beda setiap tahun. Apalagi tahun ini pemerintah diberi kuota yang jumlahnya banyak ya, 221 ditambah lagi 8.000. Waktunya penambahan itu kan sangat pendek. Sehingga kemarin itu memang ya ada kendala itu memang sistem yang di sana itu beda dengan tahun kemarin. Kalau semalam kan sistemnya kan sana kalau dulu kan yang menangani pelaksanaan haji itu kan muasasah. Sekarang kan syarikah itu. Jadi yang menangani beda. Jadi lembaganya beda. Nah ini juga menjadi PR pemerintah. Terus pemerintah mengupayakan. Maka termasuk salah satu program-program prioritas yang ditangani pemerintah termasuk masalah peningkatan layanan perhajian. Dan yang terpenting itu kan kita melakukan kegiatan lama di negara orang itu Pak yang sulit itu. Jadi kalau saya bicara haji ini, bicara yang cukup rumit sekali. Iya. Dan bicara haji itu bicara yang bisa dipandang dari sudut mana, Mas? Tergantung orang menyikapi. Karena haji ini unik, Mang. Tidak ada ibadah yang paling rumit diatur kecuali ibadah haji. Kalau ibadah sholat kan manjing sholat. Yeah. Tapi kalau ibadah haji nggak bisa. Karena ibadahnya di negara orang lain. Orangnya beda. Yang nangani tidak hanya satu kementerian. Nah ini contohnya. Ada 7 kementerian. Ada 7 kementerian. Misalnya orang yang mau haji, dia kan harus
berhubungan dengan dinas Menkumham yang mengeluarkan yang mengeluarkan paspor. Dia harus berhubungan dengan perhubungan yang menentukan pesawat. Dia harus berhubungan dengan keuangan, rupiah, dolar. Menteri Keuangan. Dia berhubungan dengan kesehatan. Isi toa kesehatan. Jadi tidak bisa. Satu kementerian ini error. Nggak bisa semuanya lah ini. Makanya macet. Anggapannya orang mesti Kemenak begitu ya. Kemenak. Padahal enggak. Seperti kemarin Mas ya. Ya ini agak sedikit saya jelaskan dulu supaya nanti pemirsa supaya paham ya. Jadi seperti kemarin haji ini. Persoalan kemarin itu kan haji yang di Armina itu ya. Di Armina itu kan terlambatnya jamaah diangkut menuju ke Mina. Ke Mina. Kebetulan saya kan ikut mendampingi jamaah sehingga saya tahu persis itu loh. Itu kan bukan kesalahan Kementerian Agama karena kan sudah diserahkan ke sana. Tetapi orang yang tergantung siapa yang melihat siapa yang ngomong di situ. Kalau kepentingannya mereka ini ingin menjelekan ya bisa aja. Betul. Tapi jamaah ini yang menjalani sendiri itu enjoy aja. Karena apa? Karena ibadah haji itu memang bukan tamas ya Mas. Ibadah itu wajar kalau ada rintangan itu. Karena prinsipnya itu siapa tahu dengan kesabaran menghadapi suatu kondisi seperti itu, dia sabar, itu menjadi diterimanya ibadah gitu. Tapi orang lain kan goreng-goreng itu itu seperti itu. Jadi tidak serta-merta ibadah haji itu semuanya harus terlayani dengan baik dan tidak bisa karena ada campur tangan Allah yang kita nggak ngerti apa sih kasarnya balasan apa sih gitu ya. Itu termasuk program-program yang harus kita tingkatkan terus setiap tahun itu di antaranya itu. Kemudian Bapak Pak Bangkit ini ya, sinergi RRI yang sudah terjalin dengan Kemenak ini apa ini yang saat ini masih berjalan ini? Masih berjalan di Mutiara Pagi. Mutiara Pagi rutin ya. Ramadan terus dialog juga Ibu. Dialog. Jadi sama mengangkat masalah-masalah yang lagi hangat gitu ya. Isu-isu tentang keagamaan. Itu semua kita dapat dari Kemenak. Oke, terima kasih. Kalau Kemenak ya otomatis ya. Kalau Kemenak otomatis. Kemudian sebelum kita akhiri ini ada harapan dan pesan dari Pak Bangkit. Pesan tetap semangat Pak. Ujian semakin tahun semakin berat. Iya betul. Jadi semakin tahun semakin berat. Dan tetap semangat Pak. Kuncinya tetap semangat. Monggo Bapak mungkin mau menambah. Ya terima kasih. Jadi Mbak Ida sama Mas Bangkit ya. Jadi yang jelas arus globalisasi saat ini memang sudah menerpa kita ya. Kita mau tidak mau kita harus jalani. Kita nggak boleh lari dari kondisi saat ini. Apalagi Indonesia ini kan termasuk yang dijuluki dengan demografi. Ini harus kita manfaatkan. Bagaimana caranya? Anak-anak generasi yang potensial ini harus kita manfaatkan betul, harus kita berdayakan sehingga nanti pada saatnya nanti menuju Indonesia Emas tahun 2045 ini anak-anak yang sekarang ini yang sudah kita latih, kita didik, kita beri pencerahan yang bagus ini pada saatnya akan menerima tapuk estafet kepemimpinan. Maka ini perannya RRI dalam mengedukasi masyarakat, peran Kemenak dalam memberikan edukasi pada masyarakat ini juga sangat penting sekali karena Indonesia ini tergantung hari-hari anak-anak sekarang ini. Jadi 2045 ini ya tergantung generasi saat ini. Bagaimana kita mencetaknya? Iya, gitu, bagaimana kita ini mencetaknya. Ini kan modal yang utama sekali, Mbak. 68%. Dan itu tugas kita saat ini, Pak ya. Jadi 68% anak-anak sekarang ini penduduk Indonesia ini kan perlu kita garap. Nanti kalau kita manfaatkan sebaik mungkin, pada saatnya 2045 itu akan menikmati, akan memimpin Indonesia itu. Yang disebut dengan masa emas. Masa emas itu. Tapi kalau kita sekarang ini tenang-tenang, kita ini santai-santai. Membiarkan mereka bahaya itu akan jadi apa gitu ya betul Pak. Sedangkan jumlah zaman terus iya ini makanya kita harus
ya kita harus waspada, tapi kita harus tetap semangat tadi itu kita sama online itu. Tetap semangat dan optimis Pak Iya, ya. gitu barangkali. Baik, terima kasih perbincangan kita kali ini dan pemirsa yang berbahagia. Semoga sharing ilmu yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan bisa memicu untuk Kemenak dan RRI yang lebih baik. Amin. Sebelum kami akhiri ada sebuah pantun nih. Ada kata berenang di kali. Semoga Kemenak dan RRI selalu di hati. Amin. Mangan ati jari wong Jawa sakit sekali. Saya Lydia Mariati selaku host pamit undur diri sampai jumpa di lain hari. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.